Hai bros, kembali lagi bersama saya Leo. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat unboxing dan juga initial review mengenai sebuah tas kulit dari Indonesia, yaitu Cravar yang sudah terkenal sampai luar negeri juga. So, disclaimer terlebih dahulu, jadi saya bukan seorang yang ahli di bidang kulit perkulitan, namun yang ingin saya bagikan di sini hanyalah mungkin sharing customer experience saja mengenai pengalaman saya membeli tas ini. So, menurut saya ini cukup berkesan dan saya cukup appreciate itu. So, ya, saya buat videonya dan mudah-mudahan ini juga bisa mendukung produk lokal yaitu Cravar ini supaya bisa istilahnya terus berkembang ya. Singkat cerita, jadi saya sedang mencari sebuah tas kulit yang saya harapkan bisa bertahan lama gitu ya, yang bisa saya pakai untuk kerja gitu, untuk bawa barang-barang saya tentunya. Dan seperti biasa, kita kalau pengen cari barang pasti kita cek reviewnya dulu, dan saya selalu mulai dari YouTube nih, karena video itu kan audio dan visual, jadi kita gampang ya untuk menilai sebuah barang juga dari reviewnya. So, yang saya temukan adalah banyak banget ya orang dari luar negeri yang review tas-tas kulit bagus, dan Cravar menjadi salah satu yang disebut. Dan brand itu dari Indonesia gitu. Jadi awalnya kalau nggak salah ini dari crowdfunding Kickstarter ya, yang akhirnya bisa sampai sekarang. Jadi udah cukup banyak juga line up atau jenis-jenis tas yang dijual, begitu juga warnanya. Dan ya, pada saat itu akhirnya saya putuskan untuk mampir ke ruang tamu Cravar yang ada di Pondok Indah gitu ya. Kalian bisa cek sendiri, dan saya mungkin juga akan taruh link produk yang saya beli ini di bawah. Cek aja kalau kalian tertarik ya. Akhirnya saya ke sana dan saya ketemu langsung sama salah satu foundernya, namanya Mas Yoki. Dan Mas Yoki baik banget, komunikatif banget, dan pada saat itu saya lihat langsung tasnya, saya pegang langsung tasnya. Namun entah kenapa pada saat itu saya kurang convince ya, dan saya menyesal juga sih kenapa waktu itu saya kurang yakin untuk istilahnya membawa pulang tas itu ya, membeli tas itu pada saat itu. Karena saya ngerasa bahwa tasnya kayaknya cukup tebel gitu, dan istilahnya apa ya, nggak terlalu banyak kantong, karena kadang saya suka tuh yang tas yang banyak kantong gitu ya, yang bisa masukin bolpen gitu ya, ada selipan-selipannya gitu. Dan pada saat itu entah kenapa saya ngerasa kurang cocok dengan saya, jadi saya bilang ke Mas Yoki, mungkin saya pikir-pikir dulu. Dan ya, singkat cerita akhirnya saya beli tas brand lain yang sebenarnya harganya 11-12 dengan Cravar ini gitu ya. Dan saya juga nggak mau sebutin brandnya, dan saya juga nggak mau mendiskreditkan brand tersebut, saya hanya ingin sharing pengalaman saya aja. Jadi saya beli brand tersebut, tas dari brand tersebut yang menurut saya lumayan nih, banyak kantongnya, terus habis itu kulitnya ternyata cukup lentur juga, enak dibawa gitu ya, berlawanan banget deh dengan Cravar ini gitu. Pada awalnya saya ngerasa mungkin ini yang cocok sama saya pakai lah tas itu, dan selang 3 bulan saya pakai, ternyata udah cracking itu tas. Padahal tas itu juga saya bawa ya biasa aja gitu ya, buat bawa barang-barang saya, terus juga sempat saya juga kasih kayak lotion atau conditioner untuk membuat tas kulit itu cukup awet gitu. Tapi 3 bulan aja masa udah cracking gitu. So, saya cukup kecewa dengan tas tersebut, dan akhirnya saya tilas balik lagi. Ternyata memang mungkin tas kulit yang baik adalah tas kulit yang seperti Cravar ini, yang cukup kokoh, kuat gitu. Mungkin awalnya nggak begitu lentur, tapi nanti setelah dipakai, katanya sih yang saya ingat dari Mas Yoki, nanti setelah dipakai pasti akan lentur dan punya karakter tersendiri gitu ya. Warnanya juga akan sedikit lebih gelap mungkin, tapi dia akan makin oke, makin bagus, dan ini bisa kita pakai cukup lama. Dan bahkan Mas Yoki bilang tas ini itu istilahnya apa ya, modular gitu. Jadi kalau misalnya ada tali-tali yang putus itu bisa diganti gitu aja, dan Mas Yoki bisa bilang bahwa tas ini lifetime guarantee. Jadi garansinya seumur hidup, kalau ada apa-apa bawa aja ke sana, dan katanya sih nggak ada additional charge untuk ganti apapun gitu pada saat saya ngobrol sama Mas Yoki waktu itu. So, ya, singkat cerita akhirnya saya
beli lagi via marketplace, saya chat Mas Yoki dan akhirnya saya pilih tas ini gitu. Awalnya juga saya masih agak bingung, saya mau pilih yang warna espresso yang paling gelap atau warna fox yang kedua, uh, lebih terang sedikit daripada espresso ini gitu ya. Jadi ini si Fox namanya. Dan setelah saya ngobrol-ngobrol sama Mas Yogi via chat marketplace, itu akhirnya saya pilih warna Fox ini. Jadi Rana 15 inch yang paling besar dan Fox warnanya gitu ya. Ini dia tasnya udah ada di sini dan bisa dibilang saya mau bilang juga thank you buat Mas Yogi karena udah respon dengan cukup cepat gitu. Jadi saya waktu itu beli, bukan waktu itu ya, hari ini ya, saya hari ini beli gitu. Pagi-pagi saya chat belum dibalas, tapi siangnya di chat, akhirnya dibalas dan akhirnya saya putuskan untuk beli itu sore sekitar jam 4-an. So saya pengen dikirim same day, tapi harusnya sih same day udah nggak bisa jam 4, tapi Mas Yogi bilang pilih aja ongkir yang paling rendah, nanti saya kirimin tasnya via same day, nyampenya malam. Dan beneran malam udah sampai, udah di depan saya, dan ya waktunya kita unboxing tas ini ya. So mungkin nanti saya akan sedikit kasih b-roll gitu ya pas kita lagi liatin tasnya supaya lebih jelas, karena kalau kayak gini kan agak susah ya. Langsung aja saya buka mulai dari plastiknya dulu ya. Langsung aja kita buka ya. Are you ready? Let's get it on. Wow. Wanginya sih udah kecium nih ya. Wanginya kulit banget ya. Dan ini ada kayak tas kainnya gitu ya. Karena kalau kita beli barang kulit biasanya ada tas kain gini supaya dia nggak kena debu. Dust bag ya namanya kalau nggak salah. Langsung aja saya angkat ya. Aduh, berat juga ternyata tasnya ya. Kalau nggak salah saya baca di webnya yang Rana 15 ini beratnya totalnya hampir 2 kilo, 1,9 kilo gitu ya. Memang kulitnya tough banget karena full grain vegetable tan leather gitu ya. Dan itu katanya memang kualitas yang terbaik dan ini dari Indonesia ya kulitnya. So kita buka dust bag-nya. Oke, dust bag-nya juga cukup tebal ya. Dan ini di atas ya. Wow. Bener-bener wanginya kulit banget ya. Dan dipegang kokoh banget, cukup berat ya. Beratnya hampir 2 kilo tadi kalau dari webnya sendiri. Langsung aja coba kita buka ya. Ya mungkin sambil saya komentarin juga nih ya bagian depannya gimana ya. Jadi seperti kita ketahui full grain leather itu biasanya ada teksturnya kayak gini ya. Dan ini yang vegetable tan full grain leather gitu. Jadi ini istilahnya yang butuh proses lebih lama ya, vegetable tan itu ya. Dan jahitannya sih bagus banget sih menurut saya, kayak rapi banget ya. Terus di sini hardware-nya, materialnya kayak brass yang kuat banget nih kalau kalian bisa lihat ya. Handle-nya pun juga kokoh ya. Dan warnanya sih yang mungkin kalau kena cahaya nih kelihatan. Ini ternyata nggak salah yang saya pilih setelah saya konsultasi dengan Mas Yoki ya. Warnanya adalah yang saya pengen tuh memang yang coklat gelap, namun nggak sampai gelap banget kayak hitam gitu. Ternyata ya Fox ini yang pas gitu, karena kalau nggak salah sih urutannya itu yang paling gelap sebenarnya ada black, tapi untuk tipe Rana ini nggak ada black ya. Yang paling gelap black, kemudian espresso, kemudian ada Fox, kemudian ada Terra, dan yang terakhir yang paling muda itu ada Sand kalau nggak salah ya. So ini warna pas banget dengan yang saya mau ya. Dan bagian belakangnya kayak ada slip on gitu, bisa masukin kayak gini, dan ini ada magnet juga ya di sini untuk menyatukan 1, 2, 3 ketiga lapis kulit ini ya. Ini biasanya buat kalau kita taruh di biasanya luggage kita atau bagasi kita ya, untuk yang koper gitu kita bisa selipin. Dan lining di dalam ini sunbrella ya. So
tebel juga, dan katanya sih anti air juga. Oke, langsung aja saya buka ya. Ternyata keras juga nih. Wow, emang benar kokoh. Dan ternyata ya, sebelumnya saya akui saya salah. Saya pikir yang lentur itu yang enak dipakai, ternyata ya 3 bulan cracking. So saya rasa inilah yang terbaik harusnya yang saya pilih. Oke, saya buka aja. Wow, dalamnya seperti ini. Oh, oke, di sini ada talinya ya. Lupa saya. Wah, ini talinya. Jadi talinya tetap full kulit, tapi di sini ada padnya gitu ya. Terus habis itu, ini saya ada yang saya bilang ini kesukaan saya di kenapa saya pilih si Rana ini, tas kamera ini yang sebenarnya diperuntukkan untuk kamera, karena dia ada kayak divider ya, pembaginya gitu ya. Mudah-mudahan cukup kelihatan, nanti saya kasih b-roll aja ya. Jadi yang paling belakang ini yang buat istilahnya kalau kita pengen laptop gitu ya. Jadi terus yang di tengah ini ada kayak, mudah-mudahan bisa dipakai semua ya. Dan ini ada kayak selipan juga. Nah, saya suka banget yang kayak gini karena saya bisa selipin pulpen saya mungkin di sini ya, gitu. Dan beberapa aksesoris yang saya bawa lainnya yang kecil-kecil di sini. Dan coba kita lihat lagi. Oh, oke. Jadi ini ada, sepertinya ini bonus ya, karena saya lihat beberapa ada yang review ini juga. Jadi ini ada kayak tempat kartu gitu, sama ini ada gantungan kunci ya. Ini bonus, so thank you buat bonusnya. Ya bagus nih, kulitnya juga sama ya, kulit full grain leather nih kalau dilihat. Ini juga sama. Wow, thank you buat bonusnya, dan saya bisa ngerasain warna lainnya juga nih jadinya. Jadi mungkin ini yang espresso kali ya, yang kayak gini. Ini yang sand mungkin ya. Oke, dalamnya seperti ini. Sunbrella, tebel dan kokoh. Jadi dia itu bener-bener pakainya tuh kulit yang gede gitu. Saya nggak tahu sih pasti berapa lapis. Yang jelas yang kalau kelihatan dari jahitannya ini satu sendiri, ini dua, ini yang di samping sini, kemudian 3, ini yang di sini, ini 4 yang di sini ya. Mungkin 4 lapis kulit aja gitu ya. Dan ditambah sama yang ini yang kemarin Mas Yogi sempat bilang modular ya. Jadi ini kalau kita seandainya rusak, talinya putus, bisa diganti gitu. Oke, saya rasa itu aja sih mengenai review saya mengenai tas dari Cravar ini, Rana 15 Fox. Karena saya juga bukan ahli di bidang perkulitan, paling saya hanya bisa sharing customer experience saya aja mengenai tas ini. Bagaimana menurut bro sekalian? Mungkin ada bros juga yang udah pernah coba beli tas ini gitu, dan mungkin boleh sharing pengalamannya juga di bawah. Kita bisa sharing-sharing. Yang jelas sih setelah unboxing ini juga saya puas banget dengan pelayanannya. Nggak hanya pelayanannya aja, tapi juga barangnya tentunya, karena ini kayak kombinasi yang pas banget gitu antara art dan function gitu ya. Dan ya, who knows, mungkin kalau misalnya nanti saya butuh tas yang lainnya, saya bisa cek Cravar lagi. Dan buat bros kalian juga yang mau tas seperti ini, boleh cek linknya di bawah. Mudah-mudahan bisa menginspirasi bros kalian sharing customer experience dari saya ini. Dan jangan seperti saya, salah pilih tas gitu ya. Jadi saya harus beli lagi dengan harga yang 11-12 juga sebenarnya. Bahkan ya Cravar ini dari 3 bulan yang lalu harganya udah agak naik sedikit seingat saya. Ya nanti kalian cek aja di bawah lah pokoknya ya. Yang jelas walaupun naik harganya, tapi saya ngerasa it is worth it gitu ya. Yang nggak worth it menurut saya adalah tas sebelumnya yang saya beli. So mudah-mudahan pengalaman ini juga bisa berguna bagi bros kalian. Saya Leo and see you.